Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Kristus, mari kita membaca dari Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Namun ada baiknya kita baca satu perikop sampai ke 25. Yohanes 2 dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 25. Mari kita membacanya secara berresponsoria. Saya mulai dari ayat 13. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci di hadapannya dan penukar uang untuk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu buat rumah Bapa menjadi tempat penjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menyatakan kepadanya, dan apakah kamu tunjukkan kepada kami bahwa kamu berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun telah mendirikan bait Allah ini, dan cara membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari para orang mati, baru teringat oleh murid-muridnya bahwa itu telah dia katakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian firman Tuhan sesuai dengan topik minggu hari ini, yaitu memelihara kesucian bait Allah. Jangan diambil dari tema Yohanes 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kekasih Kristus, kalau kita ubah ayat ini ke tengah kehidupan kita sekarang, lalu boleh kita buat sekarang seperti ini. Saya berangkat ke gereja karena hari kemenangan, hari Domingo. Namun orang yang tidak tulus hati hanya membuat gereja sebagai ajang untuk bertemu, berkumpul, dan hanya untuk ajang sebagai tempat dan pusat hiburan. Lalu Yesus memperingati mereka yang membuat gereja sebagai ajang hiburan dengan menegur dan bahkan marah serta menghukum dalam murkanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka yang tidak menghargai gereja itu, jangan kotori, jangan najiskan bait suciku, gerejaku. Karena bait suciku atau mungkin bagian daripada tubuhmu adalah tempat yang kudus. Lalu dunia, teman daripada orang yang datang ke gereja yang hanya untuk berkumpul, menantang.
menantang Yesus dengan berkata, "Ngapain firman-Mu datang kepada kami?" Tapi jawab Yesus, "Keluarlah dari dunia ini dan masuklah ke dalam kerajaan Allah. Karena tubuhku, persekutuanku, dagingku adalah bait Allah yang kudus. Dan di dalam aku akan membangkitkan mereka yang percaya pada hari yang ketiga." Kira-kira demikian kalau kita olah ayat ini ke dalam kehidupan kita sekarang. Kekasih Kristus, 2 kali Yesus melakukan hal sedemikian. 2 kali, jadi tidak hanya sekali. Kalau kita baca di dalam Matius 21 ayat 12 sampai 13 dan Markus 11 ayat 15, maka akan dikatakan di sana, Yesus marah besar ketika dia mau memulai pelayanan itu. Ketika Yesus mau memulai pelayanan itu, maka dia melihat rumah Allah, bait suci, telah menjadi sarang penyamun. Bait suci yang adalah bagian daripada di mana persekutuan antara umat dengan Allah hanya simbolitas semata. Hanya tempat perkumpulan semata. Hanya tempat ajang bisnis semata. Lalu Yesus mengusir mereka, menghamburkan uang itu dan menjatuhkan meja-meja itu. "Rumah Bapakku kamu buat sebagai tempat sarang penyamun." Lalu kemudian berjalanlah waktu kurang lebih 3 tahun. Dan ketika Yesus hendak memasuki Yerusalem, dikala dia akan mengakhiri tugasnya dalam pelayanannya di dunia ini, kembali dia datang ke bait suci itu dan melihat bahwa orang-orang juga melakukan hal yang sama. Mari kita lihat ketegar-tengkukan, kekerasan hati dari umat pada saat itu. Sama dengan Musa menghadapi umat Tuhan dalam perjalanan di Sinai. Ketegar-tengkukan, kekerasan hati, hajo galon niroha, kendati sudah diingatkan. Bahkan pada saat ini, di kala ini, nats yang telah kita baca, orang banyak menantang. Apa akan kau berikan tanda sehingga engkau berhak melakukan demikian? Kasih Kristus. Kalau pada mula pertama tidak ada tantangan, tetapi pada akhir waktu Yesus melayani, maka tantangan semakin banyak. Karena apa? Setelah pada permulaan pertama Yesus melakukan demikian, para kaum Farisi, para kaum Saduse berupaya untuk menangkap Yesus, berupaya merencanakan banyak cara-cara yang jahat untuk menangkap Yesus, tetapi tidak ada jalan. Bahkan sebaliknya, murid-murid atau orang-orang lain yang telah melihat tanda-tanda itu semakin percaya, semakin mengikuti Yesus, dan semakin kagum, dan semakin banyak yang datang kepada Yesus. Ini membuat kaum Farisi dan Sadusi semakin kecut nyalinya, semakin takut. Takut menangkap Yesus, takut memperdaya Yesus, karena orang banyak menjadi lawannya. Kasih Kristus, apa yang mau kita lihat daripada tindakan Yesus menyucikan bait Allah? Yesus melakukan ini semua adalah karena cintanya kepada bait Allah itu. Yesus melihat betapa pada permulaan pembangunan itu, pada permulaan bait yang pertama yang dilakukan oleh Salomo dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Daud, betapa Daud telah melakukan dan menyaksikan betapa aku Tuhan merindukan persekutuan denganmu.
Lalu Allah mengatakan, aku ada, aku besertamu. Lalu ketika bait Allah diresmikan oleh Salomo, lalu Allah mengatakan, aku hadir di situ. Inilah permulaan daripada bait suci atau gereja, persekutuan di mana setiap orang percaya memanggil-manggil, berseru kepada Allahnya, dan Allah menjawab segala kebutuhan mereka. Inilah dasar dan pondasi daripada pembangunan bait suci, karena sebelumnya kita lihat pembangunan bait suci atau mesbah itu berpindah-pindah. Kalau pindah raja, pindah pemimpin, atau mungkin terdesak, maka gereja dipindahkan atau bait suci, mesbah dipindahkan ke tempat yang lain. Tetapi pada era Salomo, bait suci telah permanen. Namun Allah tidak selamanya tinggal di dalam bait suci atau gereja kalau memang orangnya tidak lagi berseru kepadanya. Allah tidak akan lagi ada dan tidak akan lagi mendengar umatnya jika umatnya suam-suam kuku, jika umatnya tidak berjalan dengan kehendaknya. Karena ada sehati sepikir, karena ada rasa saling mengerti, Allah mendengarkan manusia berbicara. Itulah ibadah. Allah mendengarkan manusia memuji. Itulah ibadah. Bagaimana Allah memberikan jawaban akan segala kebutuhan kita. Itu dapat kita lihat dalam peribadahan kita, liturgi kita. Mungkin kalau minggu yang beberapa saat kita mengikuti ibadah di gereja-gereja Lutheran katakan, maka mereka dimulai dengan pengakuan dosa. Artinya mereka sadar bahwa dengan adanya dosa dalam kehidupan itu menjadi penghambat untuk memasuki kerajaan Allah. Sehingga kalau kita mengikuti ibadah di Lutheran, maka pertama sekali adalah akui dulu dosa. Namun berbeda dengan kita. Ini mungkin ada kaitannya dengan sifat dan karakteristik orang Batak yang sulit untuk mengakui dosanya kalau belum disentuh, kalau belum didekati, kalau belum diolah. Sehingga orang Batak lebih suka memuji dahulu. Sehingga dengan nyanyian pertama, nyanyian kedua adalah bagian daripada memuji, menghadirkan Allah dalam kehidupannya, untuk menyadarkan bahwa memang Allah lah yang bekerja, Allah lah yang mengolah hidupnya. Sehingga disertai dengan nyanyian, kalau kita mempunyai 7 nyanyian, kalau Lutheran hanya 3 atau 4 nyanyian. Itu arti daripada setiap nyanyian, lalu foto nyanyian, lalu patik atau titah, mengingatkan kita di dalam titah, engkau tidak boleh begini, engkau harus begini, jangan begini, jangan begitu. Lalu orang Batak itu semakin diajak untuk mengerti, dan akhirnya mampu setelah nyanyian, kemudian penyadaran, lalu masuklah kepada pengakuan dosa. Kekasih Kristus, demikian yang kita lihat dalam peribadahan. Allah dalam diri Yesus Kristus menyucikan bait Allah itu. Terjadi penyelewengan di dalam bait Allah. Kedatangan mereka-mereka yang datang untuk Paskah memang diwajibkan untuk membayar pajak. Lalu kemudian setiap orang yang datang ke bait suci harus membawa korban persembahan atau korban bakaran. Dan ini semua sebetulnya telah dipersiapkan di sekitar bait suci itu. Namun kesempatan ada kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Sehingga terjadilah, bukannya datang untuk menyerahkan segala beban ke dalam rumah Tuhan melalui doa, tetapi datang pun ke rumah Tuhan sudah dibebani, karena harga daripada segala yang dikatakan tadi di sini jauh melejit seperti hari Lebaran ini. Harga semakin meningkat.
Kalau harga lembu katakanlah 1 juta, maka pada saat akan melaksanakan korban sembahan atau korban bakaran, harga 1 lembu untuk datang ke Passover, ke pesta Paskah adalah 25 juta atau 50 juta. 25 sampai 50 kali lipat daripada itu. Karena harus. Inilah praktek penyelewengan yang telah dilakukan bahkan oleh orang-orang yang menguntungkan diri. Atau mungkin berkongko-kongko, berkoalisi dengan imam yang ada di sekitar. Dengan catatan, hanya ini yang dapat dipersembahkan. Karena ini tidak bercacat. Karena salah satu syarat menurut imamat adalah hewan yang dipersembahkan tidak boleh bercacat. Sehingga ketika orang datang membawa korban persembahannya atau korban bakarannya, banyak sekali alasan mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, harus diganti. Namun hari setelah diganti, itu juga yang dipakai dan dijual kepada yang lain. Terjadi penyelewengan, terjadi persekongkolan, terjadi kejahatan. Rumah doa telah menjadi ajang bisnis. Di sini Yesus datang. Di sini Yesus melihat. Di sini Yesus bertindak. Kalau Yesus yang kita lihat dan yang kita dengar biasanya adalah Yesus yang baik, Yesus yang ramah, Yesus yang lembut. Kalau di sini adalah Yesus yang angry, yang full of anger, penuh dengan kemarahan. Kemarahannya tidak dapat lagi ditahan, tetapi kemarahannya sudah diledakkan karena melihat ketidakbenaran, ketidakbecusan baik jemaat, baik pemimpin, baik yang datang ke dalam bait suci itu. Ini tidak benar lagi. Ini hanya semua kamuflase. Ini semua hanya kemunafikan. Ini hanya semua kebohongan berlandaskan doa, berlandaskan ibadah, tetapi hatinya, dirinya, hidupnya sudah memang tidak ada lagi ibadah. Yesus datang. Yesus membongkar balikan semua. Yesus membuang semuanya itu dengan mengatakan, rumahku yang disebut dengan rumah doa telah kalian buat jadi tempat berjualan. Kalau dalam kitab yang lain disebut lebih sadis lagi, sarang penyamun. Tempat orang-orang yang telah melakukan praktek-praktek kebohongan, kepalsuan, dengan berkedokkan agama, dengan berlandaskan agama, telah melaksanakan penyelewengan. Kekasih Kristus, tindakan Yesus mengusir orang-orang bukan sebatas kekerasan. Tetapi tindakan Yesus melakukan itu adalah menunjukkan bahwa dia semangatnya tetap tinggi akan kesucian dan doa yang sejati. Rumah doa seharusnya adalah tempat orang berdoa. Rumah doa adalah tempat seharusnya orang mengeluh-eluhon segala beban, pergumulan, persoalannya di dalam doa, di dalam rumah itu. Dan rumah doa seharusnya adalah sebagai tempat jawaban daripada Tuhan akan segala pergumulannya. Disinilah Yesus mengusir orang fasik dan orang tamak itu karena telah terjadi penyelewengan. Tujuan rohani tidak benar. Kristus menginginkan kekudusan dan ketulusan daripada setiap orang yang datang ke gereja atau ke bait suci itu. Bukan hanya sebagai tempat ajang bisnis. Kristus menginginkan ibadah yang dilakukan itu bukan hanya sebatas rutinitas, tetapi ibadah di dalam roh dan kebenaran. Kristus menghukum dan orang yang menyalahgunakan, yang menyelewengkan gereja, Injil, kerajaannya karena hanya untuk menguntungkan diri. Kristus di dalam semangatnya memampukan setiap orang untuk datang dengan tulus hati, tidak kompromis, tidak toleransi yang tidak benar, tetapi Kristus menentang yang mencemarkan dan yang merendahkan
kerajaan Allah. Artinya melalui tindakan itu Kristus mau mengatakan, pilih 2 choice. Yaitu yang pertama, kedatangan Kristus adalah untuk mensucikan bait Allah atau diri, atau Kristus akan datang kelak pada hari yang kedua kedatangannya untuk mensucikan dan menghukum gerejanya dan diri. Kekasih Kristus, penyucian yang dilakukan oleh Kristus dengan no tolerance, no compromise, mengingatkan kita, baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan, baik sebagai pemimpin, untuk berguru kepada Yesus. Karena Yesus adalah kepala gereja. Kitalah umatnya. Yesus memampukan kita untuk menjadi gereja yang hidup, gereja yang benar, gereja yang bertumbuh. Kemarahan yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk menyatakan bahwa di dalam dirinya, di dalam hidupnya, dia akan melakukan pembaharuan itu. Dia akan melakukan pembenaran itu. Dia akan membersihkan semua itu. Dengan demikian mari kita lihat melalui firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat itu dan pada saat ini, sucikanlah diri, sucikanlah tubuh. Ada 3 yang mau kita lihat melalui pesan yang disampaikan oleh Yesus pada saat ini. Kalau Yesus menyatakan sucikan bait Allah itu adalah diri kita. Ada 3 pernyataan Yesus tentang bait Allah. Yang pertama adalah tubuhnya. Yang kedua adalah gerejanya. Yang ketiga adalah persekutuannya. Kalau kita mengaplikasi ini sekarang dalam kehidupan kita, bahwa tubuh Kristus adalah diriku. Rom 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang sejati, yang benar. Tubuhmu. Lalu yang kedua, gerejanya. Siapa itu gereja? Gereja adalah orangnya. Mereka atau kita yang berkumpul pada saat ini adalah gereja-gereja yang kecil yang dipersekutukan. Dan itu yang bagian ketiga. Gereja di tengah persekutuan. Dengan demikian, firman Tuhan pada saat ini mengukuhkan kepada kita, menyucikan baik tubuh kita, baik persekutuan kita, atau baik gereja sebagai bangunan pada saat ini. Kita diingatkan secara intelektual, secara emosional, secara spiritual. Mari kita dibenarkan dan menjadi benar melalui firman Tuhan. Secara spiritual kita diingatkan, jangan menganggap remeh, menganggap rendah firman Tuhan. Tetapi firman itulah kehidupan. Hanguluan, haporsiai mahatai, aido hanguluan. Firman itu secara emosional mengingatkan kita untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Kalau Amsal Sulaiman dengan tegas menegaskan kepada kita bahwa hanya yang dapat mengendalikan diri yang dapat berjalan sampai kepada tujuan. Mereka yang tidak dapat mengendalikan diri, yang hanya dikendalikan emosionalnya, maka mereka sendiri yang akan terjerembab dan jatuh. Dan intelektual, jangan menganggap rendah, atau jangan menganggap segala sesuatu yang kita miliki menjadi bagian daripada pengegoan kita. Tetapi mari kita senantiasa, apapun yang kita terima, baik ilmu, pengetahuan, kemampuan, adalah bagian
daripada pencerahan yang dilakukan Tuhan. Life lesson sering kita dengarkan, atau lesson of life, pelajaran hidup, adalah yang sangat bermakna sekali dalam hidup. Semua kita mengalami suka dan duka dalam kehidupan, baik pergumulan, baik persoalan. Mungkin kita tidak menyukai penyakit, dan memang tidak menyukai penyakit. Tetapi mari kita lihat, ketika engkau sakit, ketika kita sakit, dan memang perlu engkau sakit supaya tahu harganya kesehatan. Perlu sakit supaya tahu harganya kesehatan. Perlu engkau dihukum supaya tahu artinya disiplin dan penghargaan. Perlu engkau diasingkan atau terasing supaya tahu artinya persekutuan. Ada waktunya kita perlu diasingkan, supaya dengan pengasingan itu kita dapat merasakan betapa kita memang dan sangat memerlukan persekutuan. Perlu engkau kalah supaya tahu artinya kemenangan. Sehingga datang sebutan kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Perlu engkau kecewa dan dikecewakan supaya jangan membuat kecewa. Kalau sudah tahu artinya sakitnya kecewa, maka no make disappointed. Jangan membuat kecewa orang lain. Perlu engkau menderita supaya engkau dapat mengerti akan arti daripada penderitaan itu. Dan perlu engkau terfitnah. Suatu saat engkau akan difitnah. Perlu engkau terfitnah supaya dengan demikian engkau mengerti akan arti dan fitnah itu. Seperti yang dikatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dengan demikian hidup kita senantiasa menjadi ibadah yang hidup, seperti yang diinginkan Tuhan pada saat ini. Tuhan memporak-porandakan itu semua. Tuhan membuat itu yang kacau itu, yang telah mengacaukan hidup kita itu, digantikan menjadi yang benar. Kasih Kristus. Mari kita berkaca. Minggu yang lalu kita telah merayakan 12 tahun HKBP Montclair atau HKBP Colorado. Di dalam perjalanan 12 tahun HKBP, suka dan duka bergantian. Ada yang datang dan ada yang pergi. Ada yang gembira dan ada yang menangis. Dan berbagai ragam pergumulan-pergumulan. Kasih Kristus, life lesson atau lesson of life telah diberitakan dan disaksikan melalui perjalanan yang ke-12. Dan sangat tepat sekali kita dapat merayakannya pada tanggal 21, karena memang pada saat itu Nats mengingatkan kepada kita sebagaimana kita rayakan pada minggu yang lalu, yaitu dengan mengambil tema Let your faith be built on rock. Relakanlah dan biarkanlah imanmu dibangun di atas batu karang yang teguh. Sebagaimana Yesus mengingatkan kepada Petrus agar menjadi Petrus yang Petros, yang berdiri di atas batu karang. Kita memasuki, dan ini minggu yang pertama, memasuki teenagers. Umur sesuai dengan gereja kita memasuki teen, sweet teen, 13. Perjalanan ke-13, inilah minggu yang pertama. Lalu kalau kita mengolah seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, Paulus mengatakan ada dua. Apakah engkau Kristen susu atau Kristen makanan keras? Kristen susu adalah Kristen anak-anak. Tetapi Kristen makanan keras adalah Kristen yang sudah remaja dan matang. Kita telah melewati masa kanak-kanak.
Dan kita telah memasuki tangga awal daripada masa keremajaan kita dan menuju kedewasaan kita. Di dalam masa keremajaan, sebagaimana kita mengatakan NHKBP itu bunga-bunga nihuria, katanya bunga. Sebagaimana kita dulu diingatkan bahwa Naposo Bulung adalah bunga-bunga nihuria. Sebagaimana kita sekarang adalah sedang berbunga. Kuncup daripada bunga itu telah keluar sekarang. Kitalah itu. Bagaimana kita dapat menghadirkan kuncup yang mekar, bukan kuncup yang layu sebelum berkembang. Bagaimana kita menghadirkan persekutuan ini, tubuh kita, gereja kita, persekutuan kita menjadi kuncup yang mekar, yang menunjukkan keharumannya, dan sehingga orang-orang di sekitar kita dapat merasakan betapa indahnya persekutuan di gereja HKBP MLCC. Betapa tubuh daripada orang-orang yang di gereja HKBP MLCC wangi melalui perkataannya, melalui perbuatannya. Betapa gereja HKBP MLCC menjadi gereja yang koinonia, diakonia, dan marturia untuk masa teenagernya ini dan masa kedewasannya. Betapa persekutuan di melalui gereja ini, persekutuan ini menjadi persekutuan yang harum. Bagaimana kita dapat melakukan itu? Yesus menjawab di sini melalui ayat yang 19 dan ayat 16, menempatkan hidup kita di dalam rumah doa, menempatkan hidup kita di dalam persekutuan dengan Dia, menempatkan diri kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Itu tema yang dapat kita lihat sekarang. Tetapi yang dimasukkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Menempatkan diri kita, tubuh kita sendiri yang fana ini, gereja ini yang mungkin tahan 20 atau 30, 40 tahun lagi kemudian ini roboh. Persekutuan kita walaupun di mana kita, tetapi kita tetap bersekutu. Kendati ada yang di Indo, kendati ada yang di Malaysia atau di mana, kita adalah satu di dalam Tuhan. Menempatkan semua itu di dalam bait Allah. Kasih Kristus, maaf jika saya salah, tapi dalam perjalanan 3,5 tahun saya melayani di sini, persoalan yang terbesar, persoalan yang menjadi penghalang firman Tuhan berkembang, bertumbuh di gereja ini adalah gosip. Percaya atau tidak, mengalami atau tidak, tapi lihatlah kenyataan. Dan bahkan hingga sekarang ini gosip tetap berjalan. Gosip menjadi penghambat bagi kita untuk senantiasa menyucikan bait suci itu, yaitu diri kita sendiri, gereja kita sendiri, persekutuan kita sendiri. Sering sekali kita menjadi racun bagi diri kita sendiri, sehingga racun itu pun diperkembang oleh orang lain menjadi racun. Hanya racun kecil saja yang ada, yang tumbuh di antara kita, boleh menjadi racun yang besar dari luar. Dan itu sudah kita alami. Berbekal dari pengalaman ini, mari kita sadar diri. Tarjolma maniak kita. Tersadarlah kita. Atau dalam bahasa Arabnya dikatakan, kita mau mengatakan astagfirullah, apa yang telah kita lakukan beberapa tahun lamanya. Kita bersekutu di sini, kita gontok-gontokan, kita bermasalah, kita penuh dengan pergumulan persoalan, bukan karena orang lain, tapi lebih banyak oleh karena kita sendiri. Molo sosonang roka gudang ma sidalian. Kalau tidak senang hati antara satu dengan yang lain, maka akan banyak dalih, banyak persoalan, banyak timbul. Ada yang mengatakan, saya akan tidak datang kalau dia masih ada di sana. Seolah-olah si sana itu adalah yang punya gereja ini. Atau seolah-olah yang ini adalah pemilik di gereja itu. Kasih Kristus. Firman Tuhan meneguhkan kita pada saat ini. Pelihara kesucian bait Allah. Mungkin ini ada baiknya nanti saya kembangkan kalau kita jadi retreat. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa ada gosip di dunia ini?
Kenapa ada gosip? Kenapa ada gosip di dunia ini? Kalau Lori Palakni mengatakan demikian, gossip is like a fire bullet. Apanya butirnya senjata itu yang ditembakkan itu. Once you hear the word, the sound, you can take it back. Sekali bullet keluar, dia tidak akan kembali lagi. Sekali gosip keluar, maka dia akan bertumbuh mekar. Kenapa ada gosip di dunia ini? Jawabannya adalah karena datang dari pemikiran yang tidak sehat dan dari bisikan setan. Datang dari pemikiran yang tidak sehat, atau mungkin lebih keras lagi, yang tidak waras, dengan bantuan daripada bisikan setan. Jadi kalau orang yang menyebarkan gosip, berarti pikirannya sudah tidak sehat, karena memang bisikan-bisikan setan telah diterimanya. Apa yang terjadi pada orang ini? Mungkin bisa kita lihat, kita koreksi diri kita, apakah saya penyebar gosip? Yang pertama adalah susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. If I put others down and then I will fill up. Saya tundukkan, saya tunjangkan orang ke bawah, lalu saya naik ke atas, begitu. Inilah ketidaksehatan itu. Lalu yang kedua adalah memancing perhatian orang untuk menunjukkan jati diri. Berdagang karakter seperti yang umum katakan. Kalau bahasanya remaja, dari kuper untuk caper. Kurang perhatian, sehingga dengan kurang perhatian dia berusaha untuk cari perhatian. Yang ketiga, hidupnya jenuh, sehingga memakai gosip sebagai sarana agar tidak jenuh. Membuat heboh, membuat dan menyebar karena kejenuhannya, sehingga membuat orang supaya sama-sama jenuh, supaya sama-sama capek. Yang keempat, mencari info atau haus info, atau mencari korban pembicaraan. Kalau orang bertanya, apa yang kita makan ya? Makanan apa yang harus kita makan ya? Kalau penyebar gosip bukan, siapa yang kita makan ya? Itu yang terjadi pada penyebar gosip. Lalu yang kelima adalah tergantung pada diri sendiri, yaitu suka menerima gosip di hatinya. Mau dan menginginkan gosip itu hadir dalam hatinya. Senang dan suka menggosip, kalau bahasa daerah sebut marhata mangga. Sehingga mereka sama-sama dalam penggosipannya sama-sama mengatakan, mari kita nikmati saudaraku ketololan kita ini, kebodohan kita ini. Dan disambut dengan bahasa daerah mengatakan, horas ma namang ototoi, horas ma nani ototoan. Disambut lagi, imma tutup. Lengkaplah sudah gosip itu. Kekasih Kristus, beware of gossip. Kalau kita lihat, kita search Google, dalam 10 detik cari GOSSIP, and then 10 second temukan paling sedikit 1.500.000 orang penggemar gosip. Tetapi coba Google di stadium mana ada worship, berapa orang yang hadir? Paling rame-rame kalau datang Joe Olsten, kira-kira berapa? 50.000 atau 100.000. Itulah perbedaan daripada gosip dengan worship. Kasih Kristus, dengan demikian, karena itu masalah kita sendiri, persekutuan kita sendiri,
dan menempatkan bait Allah itu sendiri menjadi jawaban untuk mengatasi masalah-masalah ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah speak no evil. Jangan bicarakan evil. Cegah sesuatu di sekitar yang hendak merusakmu. Jangan beri kesempatan untuk menggoda dan digoda. Gosip adalah karena kesediaan kita digoda dan kemudian memampukan kita untuk menggoda. Yang kedua adalah hear no evil. Cegah dan batasi diri. Seperti yang dikatakan, your mouth is your harimau. Lion, ya. Mulutmu adalah harimau. Self-control. Yang ketiga adalah don't rationalize your life away. Jangan berandai-andai, jangan berangan-angan. Berandai-andai, berangan-angan menimbulkan sesuatu keinginan. Mumpung kalau keinginan yang baik. Tetapi berangan-angan biasanya menimbulkan negative thinking. Sehingga dengan negative thinking membuild, construct something in the air, in your mind. And after that, apa yang terjadi? Melakukan dan melaksanakan sesuatu yang kemungkinan besar menjawab kekesalan hati, kedongkolan hati. Sakit hati dibalas dengan sakit hati. Dendam dibalas dengan dendam. Tidak suka dibalas dengan tidak suka. Yang keempat adalah see no evil. Jangan lihat. Jangan pergunakan matamu, mata kita, mataku juga ya. No evil. Jangan menghakimi. Tetapi mengkoreksi. Merubah hidup menjadi hidup yang bernilai. Yang kelima adalah berhati-hati dalam bicara. Sebagaimana kitab Roma mengatakan, siapa yang menabur, itu yang menuai. Apa yang kita taburkan, itu juga yang akan kita tuai. Kita taburkan kedengkian, kepada anak-anak kita, maka suatu saat anak-anak itu akan juga menjadi penghasil daripada dengki. Kita harus berbalik sebagaimana Yosef. Sebagaimana kita mengakhiri hari Rabu depan kitab Kejadian, Yosef mengatakan pada kitab terakhir itu, memang kamu mereka-reka kejahatan, tetapi Tuhan mereka-reka kebaikan. Yang keenam adalah kesederhanaan hati atau toruk miroha. Keluar daripada arogansi. Dan yang terutama adalah keluar dari hotel. Bukan hotel yang ada itu. Tetapi hotel Hosom, Teal, Elat, Late. Itu hotelnya orang Batak. Yang tidak pantas dimasuki. Banyak hotel Danau Toba, hotel apa di Tanah Batak. Tetapi hotel yang satu ini jangan masuki. Karena sekali masuk ke hotel ini, maka yang keluar adalah kebencian, kedendaman, sakit hati, dan berbagai-bagai. Yang ketujuh, berhati-hati dengan pengulangan informasi. Think before you say. Berpikirlah sebelum mengucap. Jangan ucap dulu, baru berpikir. Tell me, telak mikir. Kekasih Kristus, sewaktu saya menjadi pendeta jemaat di Baris dulu di Marihat di Siantar, saya membuat suatu perlombaan namanya lomba bisik Alkitab. Lomba berbisik Alkitab. Jadi ada sekitar 7 orang para hari Kamis, karena kebetulan kegiatan para hari Kamis. Ada 5 kelompok, satu kelompok 7 kali 5 kelompok 35. Kemudian satu apanya ayatnya saya bacakan. Ini dari Mazmur, tapi sebenarnya saya tidak ingat lagi, ya. Dan memang daripada ini ada juga orang yang katakanlah bahasa Indonesianya kasar, tapi ada juga bahasa Bataknya kasar, campur-campur lah. Ya. Lalu
Ada beberapa. Ini yang kedua, ini kalau enggak yang ketiga. Saya ambil ayat, lalu saya berikan, mungkin katakanlah yang di sini yang 7 orang. Orang pertama saya katakan ini ayatnya. Lalu tertulis di sana dari Mazmur itu, Labado Jehovah, karena bahasa daerah ya. Karena mayoritas di sana orang Batak. Labado Jehovah tarimas. Lambado Jehovah tarimas. Artinya tahu kan? Allah itu lambat, apa namanya? Murka. Murka Allah itu lambat. Ya. Allah itu pengasih begitu. Lalu berjalanlah ayat ini. Kalau contohnya Bang Tampu Bolon nomor 2, saya baca ini tidak boleh kuat. Lalu yang ketiga. Dan yang kemudian yang terakhir saya panggil. Lalu apa disebutkan? Lembe do Jehovah taremas. Lembe do Jehovah taremas. Sedikit saja. Labat do Jehovah tarimas. Bayangkan. 4 kata diulang oleh 7 orang secara lomba berbisik. Apa yang terjadi? Allah yang dikatakan tadi kudus, Labat do Jehovah tarimas, Allah itu lambat murkanya, tetapi di sana akhirnya sudah dikatakan seolah-olah Allah itu sudah dari pisang yang diremas-remas. Lembe do Jehovah taremas. Pengulangan informasi sederhana sekali, tetapi dampaknya demikian isu atau gosip yang dilemparkan. Ada orang yang mengatakan begininya, tetapi orang kedua mengatakan diperlebar, lalu sampai ke 7. Kalau yang pertama tadi hanya mengatakan tangan si Anu terpotong, lalu di sana sudah katakan si Anu sudah terbunuh. Kekasih Kristus, sederhana sekali, tetapi fitnah menjadi pembunuhan. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diajak untuk menjadi bijak. Menjadi bijak. Dan mampu untuk belajar memaafkan. Ada 3 kata, mungkin ini sudah sering kita dengarkan, 3F. Forgive, forget, for love. Memaafkan, melupakan, dan mengasihi. Firman Tuhan, sebagaimana mungkin bagi Bapak dan Ibu yang tidak mengerti bahasa Indonesia, di bagian terakhir, dan ini yang menjadi rangkuman, menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, motivasi apa kedatangan kita datang ke gereja? What's your motivation to come to worship in this church? Datanglah, beribadahlah, berserahlah kepada Tuhan dengan memelihara kesucian tubuhmu, gerejamu, persekutuanmu. Kiranya ini menjadi motivasi yang hidup bagi kita. Lalu yang kedua, Jesus came into your life and purify your body in his temple. Jawablah dengan yes. Kalau pada saat ini di Nats itu kita mendengarkan Yesus membersihkan, yang dibersihkan sekarang adalah kita. Hati kita, pikiran kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, seluruh hidup kita mau dibersihkan, yang membuat kita menjadi rumah doa, tempat tinggal Tuhan. Dan yang terakhir, ini kita baca dari Roma 12. Ibadah yang benar, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup sebagai korban yang benar, sebagai korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Memelihara kesucian bait Allah memampukan kita untuk menjadi suci dan kudus, benar di hadapannya. Amin.